Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Dari tadi itu saya kepikiran salah satu basa Jawa Surabayaan. Bunyinya itu makmu kiper. Makmu kiper. Ini logikanya gimana ini ya? Ibumu penjaga gawang. Makanya saya ungkapkan dalam video ini karena tadi kepikiran makmu kiper. Videomu yang membahas tentang vlogmu itu ternyata viral. Saya jawab makmu kiper. Itu ungkapan tidak percaya. Baiklah kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah join di channel sederhana ini. Nama saya Puncus Setiawan dan kita kali ini hari Minggu saya punya acara ya, tadi terlintas di benak itu bikin Sunday, random Sunday ya, di hari Minggu. Kemudian ya kita bikin random saja dari satu akun ke akun yang lain. Moga saja, saya berharap ini tidak lebih dari 10 menit. Moga saja ya Allah, amin amin. Karena kalau sudah lebih dari 10 menit, orang biasa macam saya nggak ada yang mau lihat. Bikin penasaran kenapa bule Jawa mau dibesarkan di kampung. Duku Kupang, ini juga kelas dunia. Duku Kupang masuk YouTube, kelas Surabaya rek, Surabaya. Aku cacakku pindah nang Indonesia. Gini ya, ini gini ya, orang-orang bilang itu orang Indonesia itu lidahnya itu luar biasa. Kalau dikasih bahasa Arab dia bisa bilang ataupun ngomong bahasa Arab dengan sangat fasih. Kalau dikasih bahasa Inggris dia ngomong dengan bahasa Inggris yang benar-benar juga fluent sih ya, pokoknya fasih lah. Nah ini anomali Mas Bule Londo ini ya, itu orang luar, orang Australia kalau nggak salah, itu ngomong pakai bahasa Jawa. Anda kalau merem kemudian dengarkan suaranya saja mungkin akan menganggap kalau ini itu orang Surabaya, dan memang orang Surabaya, mungkin ya memang orang Surabaya ya. Bahasanya wis karek delok ae dhek miso tagak kan ngono. Tak jelasno nang video ini aku kelas dunia. Mungkin saya saja kalau ngomong bahasa Inggris kalah sama dia ya, tapi dia ngomong bahasa Jawa, Jawa nih pol, itu boyo Surabaya nih metu. Anomali kawan-kawan sekalian. Jos Cak, lanjutkan ya. Lah iso mesu pisan sampean ngajak mesu kok gak apa-apa. Salam kenal, Cak Bule Londo. Punya teman logat Jawa aja gue musuhin, apalagi gebetan. Habis ya. Di tanah air kita Indonesia masih ada orang dengan pendapat seperti ini. Mau seganteng apapun kalau ngomongnya medok banget mau gak? Berarti kabeh sing koyo aku ngomongnya medok otomatis elek maksudmu. Maksudmu presiden Indonesia iki yo elek. Iki yo medok ngomong. Ngawur ae. Banding karo Perdana Menteri negaraku dhewe Australia gantengan presiden kowe gak. Jelas gantengan Indonesia. Ini medok itu sekarang nggak tahu ya. Kalau di Jakarta memang itu luar biasa. Mungkin jadi bahan ceng-cengan ya. Tapi wis ya apalagi wong ancene kita ini Indonesia itu berkepulauan ya. Dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah sekali luar biasanya Pak Karno itu bagaimana membuat dari Sabang sampai Merauke itu berada dalam satu kandung bernama Indonesia. Al-Fatihah untuk Bapak Soekarno. Jepang medok, Korea medok, awake bangga ambek kemedoane dhewe. Apa mau isin wong Jawa ambek medok? Ojo isin. Nah, itu ya. Jadi kita ini memang berkepulauan. Koreksi kalau saya salah. Di Timika saja itu ada dua suku besar, yaitu Kamuru dan Amukme.
Dari informasi yang saya dapat di Timika saja, dua suku itu punya 250 bahasa yang berbeda. Dan uniknya mereka juga bisa bahasa Indonesia dengan logat mereka sendiri tentu saja ya. Jadi kalau menurut saya itu di Indonesia itu ada 3 tempat yang membuat orang itu terserap dengan budayanya. Di Medan, mau nggak mau orang siapapun, entah itu Jawa, entah itu Batak ataupun Aceh, kalau sudah di Medan dia ngomongnya ya Medan. Kemudian yang kedua itu di Jakarta. Kalau siapapun Anda kalau sudah masuk Jakarta ya bahasanya lu gue itu wajar. Yang ketiga itu di Timika, di Papua sana. Ya nanti logatnya jadi logat Papua begitu kan, Sumakan kah gitu kan. Tara bisa dilarang sama Maitua jadi ya, gitu-gitu. kasih mati Pak, kasih mati. Mantap ya, begitulah kira-kira. We just got a letter, wonder who it's from. Bangsat kau. Berita dari Detik, saat Jack Ma bikin mesin pembayaran bernilai 2.980 triliun. Wah, triliun bro, ini bukan lagi miliar, triliun ya, sak piro duit itu. Wih, wakai ini ya, just ini ya, fintech ya, fintech, financial technology. Saya kira fintech itu juga akan jadi keniscayaan. Orang nggak mau kayak mobil listrik itu, kayaknya orang semua ke mobil listrik ya, kira-kira begitu. Tapi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita dapatkan dari fintech itu? Entah itu menjadi agennya ya kan, yang mau konversi dari rupiah ke fintechnya, kemudian bisa ambil spread ya, kayak sekarang ada Indomaret, Alfamart kan begitu, ambil 1.000 sama 1.500 rupiah untuk imani sama flash gitu. Entah apa yang bisa kita manfaatkan, itu pertanyaan besarnya. Apakah kita menjadi lapaknya atau gimana? Atau misalkan Indonesia punya fintech sendiri? Saya kira juga sudah ada. Tinggal nanti kita lihat saja episode berikutnya siapa yang menang dan siapa yang mampu bakar duit dan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Wong saiki gak peduli wis anak kepingin juga perawan sampai ketata beda. Paribadane wa urang ka ono puntuse. Lanjut, tarik. Tuku cewek mele sing ireng wong wis tuwek bolak-balik. Cilik-cilik wis mikir rabi, ditarik blonjo kumat ayane. Mantap ini Kartolo ya, Pak Kartolo ini luar biasa. Jadi teman saya itu ada yang bukan perawaan, logat bicaranya itu lucu sekali. Dia itu nggak tahu ya, bisa menempatkan the right man in the right place seperti itu. Di saat semua orang berkumpul, dia bikin celutukan yang bikin semua gedung itu lucu. Ternyata usut punya usut, setiap malam dia itu nggak bisa tidur kalau belum mendengarkan Abah Kartolo sama Abah Sapari. Ini budaya asli Surabaya ya, ludruk ya, itu ya, semua orang Surabaya jelas suka ludruk, dan memang itu hiburan yang sangat ya very people. Jadi ya sangat-sangat merakyat lah di sini. Ya, Abah Kartolo, takzim betul orang Surabaya semuanya Abah Kartoloan. Kritik sosial tadi itu ya kan, semacam kritik sosial. Kritik cilik-cilik ditarik blonjone kumat ayane, wani rapi. Diborgol karena nggak pakai masker. Coba kita lihat ini.
Aduh ya Allah. Kasihan rek, ya gimana ya, diborgol ya. Yang atas itu bikin status ini, koruptor ketawa melihat adegan ini. Iya, sekarang lagi gencar-gencarnya. Sekarang itu ada keputusan baru bahwa masker scuba tidak boleh dipakai, harus pakai masker medis yang biasa di apotik yang warna hijau itu, atau biasa dijual juga di Indomaret dan Alfamaret. Ya, scuba. Karena scuba, kenapa pilih scuba? Yaitu pertama ya gampang dipakai dan bentuknya juga oke, tapi tidak memenuhi standar medis. Tapi scuba itu dipakai sampai dibikin oleh secara home industry loh. Kemarin saya bikin vlog itu, teman saya Catik itu bahkan kulaan 5 lusin ya, dan dijual di tokonya sana. Dan saya jadi mikir, gimana kalau misalkan scubanya itu 2 lapis, apakah masih bisa ditangkap atau enggak? Semoga saja enggak ya, 2 lapis. Ya saya juga pakai scuba, artinya itu saya beli 5 ribuan, ada juga 4.500. Kemudian enak dicuci, kemudian dipakai lagi gitu. Ya semoga saja ada kebijaksanaan, dan semoga saja kalau emang enggak ada ya piye maneng kan begitu. Di sepanjang pantai selatan Jawa. Ya, tim riset ITB mengatakan tinggi tsunami dapat mencapai 20 meter. 20 meter. Tim riset ITB ungkap ada potensi tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa. Waduh. Ini juga salah satu yang menjadi concern atau kekhawatiran bagi semua orang di Indonesia, karena memang kita hidup di ring of fire, cincin api. Saya kira secara praktikal saya sendiri ya harus mikir survival. Misalkan gimana kalau terjadi gempa, secara praktikal itu harus ngapain, harus siap-siap, bahkan mungkin dengan latihan. Kemudian kalau ada tsunami nanti bagaimana cara mengatasinya, gimana kita bisa survive. Ini termasuk trending juga sekarang di YouTube hari Minggu ini, ancaman tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa. Ya, wow. Jadi ini seperti nasihat bagi semuanya saja, dan saya nasihat terbaik ini ya. Ini kita ini hidup benar-benar tidak ada apa-apanya ya, kecuali iya benar, tidak ada apa-apanya di depan yang menciptakan alam semesta ini. Oke, kawan-kawan sekalian, terima kasih. Itu saja untuk Random Sunday-nya episode pertama. Nanti jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa Anda share dan like kalau Anda berkenan, dan juga subscribe. Jangan lupa, masih ada 65 subscriber. Saya mengejar 1000 subscriber pertama. Semoga Anda berkenan, dan jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Bye-bye.